Geger, polisi bongkar pabrik narkoba jaringan gembong Freddy Pratama. Polisi dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggerebek laboratorium narkoba yang berada di Bali atau tepatnya di Villa Sani, Bali. Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil menemukan ratusan kilogram narkotika dan bahan pembuatannya. Terbongkarnya pabrik ini adalah pengembangan dari pengungkapan kasus klandestin laboratorium yang ada di Sunter pada tanggal 4 April 2024 lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa alat cetak ekstasi, ganja hidroponik sebanyak 9.799 gram, dan mefedron sebanyak 437 gram. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan ratusan kilogram bahan kimia prekursor pembuatan narkoba. Pesan penting bagi masyarakat Indonesia dalam konteks pemberantasan narkoba. Pesan penting apa yang ingin Pak Kabas sampaikan? Nah, ini bukan yang pertama dan rangkaian ya, berkaitan dengan satu dalang yang masih dalam pencarian bernama Freddy Pratama. Yang pertama, pesan penting apa yang ingin Pak Kabas sampaikan kepada publik tentang temuan penting ini? Pesan pentingnya adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa di sekitar kita ini sudah banyak terjadi peredaran gelap narkoba. Bahkan pabriknya pun sudah ada di tengah-tengah penduduk, di tengah-tengah pemukiman yang cukup padat. Ini sama juga ketika kita ungkap di Jogja, di tengah pemukiman cukup padat. Dan ini juga digerakkan, salah satunya di sini kan kita lihat ada hubungan antara Sunter dan juga buronan kita yang masih belum tertangkap FB. Nah, ini kan harus terus kita lakukan pengejaran dan koordinasi dengan orang yang tidak ada di sini. Kita sebut saja Freddy Pratama. Ya. Dia sudah menggurita jaringannya di Indonesia. Ada 420 sekian miliar pencucian uang, kemudian kaki tangannya yang sudah ditangkap juga lebih dari 400 orang. Kemudian juga orang tuanya sudah ditahan, beberapa kaki tangannya sudah. Seberapa sulit sih menangkap otak yang bandar besar ini? Kesulitan kita adalah Freddy Pratama kan tidak ada di Indonesia. Dia ada di negara lain. Yurisdiksi kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan penangkapan. Yang bisa kita lakukan adalah koordinasi. Dan itu terus kita lakukan. Dengan beberapa pemerintah di negara ASEAN, Polri juga sudah melaksanakan perjanjian P2P, police to police, untuk mempercepat. Ini juga sudah sangat membantu ketika kita memulangkan buronan kita yang di Malaysia, yang di Thailand, itu juga sudah dipulang. Tapi khusus ini kan, ya kita terus berusaha. Kemarin terakhir dari tindak pidana narkoba, dan tim sudah ketemu dengan kepolisian Thailand, dengan imigrasi Thailand. Nah, mereka juga berjanji membantu kita memulangkan Freddy Pratama. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa datang ke sana terus tiba-tiba menangkap. Itu nangkap di negara orang. Kan yurisdiksinya tidak boleh kita melakukan penangkapan. Kalau kita membandingkan Freddy Pratama dengan tokoh-tokoh narkoba internasional semacam Escobar, apakah layak nama ini disejajarkan sebagai penjahat narkoba yang merusak generasi bangsa? Ya, disejajarkan dengan... Mungkin skalanya belum sampai gitu, tapi kalau dengan jaringan yang sudah menggurita untuk di Indonesia, ya mungkin dia terbesar. Jaringan sudah luar biasa, kemudian merebut, dan dia tetap berusaha untuk membangun jaringan baru dari jaringan-jaringan kemarin sudah kita ungkap. Dia terus berusaha membujuk dan juga membangun jaringan baru untuk mengedarkan narkoba lagi di Indonesia. Rekam jejak Freddy dari 2017-2018 terus bergerak ya, dan dia pakai orang-orang di Indonesia, dia korbankan orang-orang Indonesia, dia rekrut, sementara dia terus mengkamuflase dirinya gitu ya. Apakah teridentifikasi juga Freddy Pratama ini juga merubah wajah misalnya untuk mengelabui jejaknya? Apakah teridentifikasi juga pindah-pindah tempat segala macam? Yang pasti mereka si Freddy Pratama ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Tidak mungkin dia tinggal di satu tempat saja, mereka juga keluar masuk. Tapi yang pasti tidak masuk ke Indonesia. Nah, dan juga melakukan perubahan
wajahnya. Nah, kalau merubah wajah sekarang kan gampang sekali. Operasi, Tinggal dioperasi aja sudah gampang. Tapi itu teridentifikasi melakukan itu. ada indikasi ke sana dan teman-teman juga sudah melakukan identifikasi ke sana. Saya pikir saya mengikuti rekam jejak dia. Dia itu selesai setelah satu tokoh utama ditangkap dan sekarang sudah ditahan oleh polisi itu. Sedang diadili gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Nah, seberapa luas nih jaringan Freddy dalam prediksi polisi di Indonesia terutama ya, selain juga di negara-negara lain dia dalam mengedarkan. Kalau kita lihat, ini kan Freddy, ini kan usahanya di situ. Dia sudah menjadi seorang pelaku yang luar biasa, memiliki jaringan yang luar biasa. Jaringan dipotong pun dia akan terus membangun jaringan-jaringan. Ini yang berusaha kita cegah, berusaha kita tabrak. Ya prinsipnya kita adu cepat, kita adu strategi juga. Kita tetap akan melakukan tindakan tegas, operasi pemberantasan narkoba. Karena ini tidak boleh terjadi, peredaran gelap narkoba ini terus merebak di Indonesia. Tantangannya berat-berat, tetapi harus kita lakukan. Kita komit untuk itu. Dalam aspek money laundering, penyitaan aset-aset Freddy Pratama di Indonesia, sudah sampai di mana Pak Kabar? Apakah sudah mendekati titik akhir atau masih ada? Kita akan terus sampai nanti dimanapun dia punya aset. Kemarin kita juga kirim data aset yang mungkin ada di Thailand dan lain sebagainya. Sudah kita kerjasama dengan kepolisian Thailand. Mungkin ada di Indonesia, kita terus lakukan pencarian. Ya prinsipnya salah satu upaya kita untuk mengurangi atau memberantas narkoba adalah memiskinkan mereka. TPPU adalah salah satu hal yang patut dan harus kita lakukan. Wajib kita lakukan. Karena banyak juga orang yang orangnya ditahan, orangnya di dalam penjara, tapi faktanya masih bisa punya kemampuan untuk mengendalikan karena dia punya uang. Nah ini makanya aset-asetnya kemarin kita sita sampai 400 sekian miliar. 422 miliar ya. 422 miliar yang kita sita. Tentang joint operation, ini kan tidak hanya dilakukan di dalam tapi di luar negeri gitu ya. Bisa nggak dipetakan Pak Kabar di dalam seperti apa joint operation yang dilakukan? Karena kan ini bukan keberhasilan tunggal Polri saja, tapi ada unsur-unsur yang ikut mendukung. Di luar seperti apa juga? Pada prinsipnya kita begini Mas, yang menang adalah bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Karena narkoba ini bisa kita berantas. Kita nggak usah mengklaim diri kita paling hebat, sana paling hebat, sana nggak hebat, kita hebat. Enggak. Berkolaborasi. Kita lihat di sini, ini contoh. Rusia sama Ukraina sedang perang. Tapi di sini warga negaranya berkolaborasi jadi bandar narkoba. Mereka berkolaborasi, makanya kami juga berusaha sama teman-teman, kita berkolaborasi dengan seluruh komponen, dengan seluruh instansi di kementerian lembaga, dengan bea cukai, imigrasi, BNN, Polda, dan juga dengan masyarakat. Ketika saya di Aceh, pengungkapan 1,27 ton dengan Direktorat 4 Narkoba, sama. Itu juga merupakan kolaborasi. Kita mengharapkan ini bisa berkolaborasi dengan semua pihak, yang tujuannya adalah bagaimana kita memberantas ini. Yang menang siapa? Yang menang adalah ketika narkoba di Indonesia bisa kita berantas. Itu betul ya, udah lebih dari 10 ton barang bukti dari jajaran jaringan Freddy Pratama itu. Sudah ada. Pak Kabar, satu pesan penting untuk publik, untuk masyarakat. Ini kan bagi saya hal baru, nggak mungkin bagi polisi tidak ya. Hal barunya adalah dulu sindikat bergerak di sintetis saja, sindikat bergerak di ansintetis saja. Tapi sekarang sudah disatukan, sintetis dan ansintetis itu digarap dalam satu tempat dan diedarkan oleh satu tim. Itu atas temuan ini apa yang ingin Pak Kabar pesankan lebih penting kepada publik? Pada prinsipnya pemberantasan narkoba itu harus dilakukan melalui dua sisi. Satu dari hulunya, satu dari hilirnya. Kita juga tidak melihat dari suplainya saja. Ini kan kita mengantem suplainya, tapi juga dari demand-nya. Selama demand-nya masih ada, juga akan ada upaya orang untuk memasukkan ini. Tapi yang bisa kita lakukan, sebenarnya di polisi sudah banyak melakukan hal yang sifatnya penyuluhan, yang sifatnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sudah cukup banyak dilakukan. Dan itu saya rasa dilakukan tidak hanya di kepolisian, dan berkepolisian banyak pihak juga sudah melakukan ini. Di sisi lain kita terus berusaha untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan peredaran gelap narkoba. Ini harus kita, pesannya adalah semua harus berkolaborasi. Jangan pernah merasa wilayahnya aman. Jangan merasa bahwa ada orang luar terus dia karena masuk sini mendatangkan devisa terus dibiarkan begitu saja. Sama-sama kita awasi. Ini faktanya seperti ini. Saya terakhir pertanyaan, Pak. Saya tidak pernah bosan dan tidak akan bosan mempertanyakan ini.
pesan untuk orang tua menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak masuk dalam jerat narkoba? Samalah, saya juga sebagai seorang tua harus sering kontrol anak kita. Lihat pergaulannya. Lihat dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan juga anak kita itu seolah-olah menjadi autopilot yang bisa berdiri sendiri, bisa mandiri tanpa dikasih edukasi, tanpa dikasih pengasuhan, tanpa dikasih bimbingan oleh orang tuanya. Mari kita sama-sama menjadi orang tua yang baik untuk masyarakat, untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, mari kita juga ciptakan lingkungan kita ini menjadi environment yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Bapak Presiden sudah mengatakan nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. 2030 akan bonus demografi. Ini kalau kita lewatkan bonus demografi, nah kesempatan tidak akan terulang 2 kali. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita. Masa depan bangsa ini bukan berada di tangan kami yang tua-tua ini. Bukan kita ini, Mas. Masa depan bangsa ini ada di anak-anak yang sekarang butuh tempat tumbuh dan berkembang. Oleh karena hal-hal yang kaitannya bukan hanya masalah narkoba. Kita kemarin rapat di Polhukam juga menyangkut dengan child pornography. Kita juga concern terhadap kejahatan terhadap anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ini juga menjadi PR buat kita semua. Bagaimana kita bisa memberantas peredaran ini di dunia maya. Kami ucapkan selamat Pak Kabak untuk pengungkapan ini. Terima kasih, dan tentunya ini atas berkat doa restu dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk teman-teman wartawan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum. Kami tidak pernah bosan untuk melakukan penegakan hukum. Polisi juga telah menetapkan tersangka atas nama Ivan Volovit, Mikita Volvot, Konstantin Kurz, dan Lazuardi Modatsir. Pada penangkapan Konstantin Kurz, polisi menemukan ratusan gram 4 jenis narkoba. Kabaras-Krim Polri Kamjen Pol Wahyu Widada katakan dalam pengungkapan kasus ini masih ada 3 orang menjadi data pencarian orang atau DPO.